nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk... Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi, harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya masyarakat menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk dibelikan saham atau produk pasar modal lain seperti reksadana atau exchange trade fund. Masyarakat dapat memilih lebih dari 500 saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yuk Nabung Saham diharapkan dapat menjadi suatu gerakan nasional yang dapat membawa masyarakat Indonesia tidak hanya gemar menabung uang di bank, tapi juga gemar berinvestasi di pasar modal. Kampanye Yuk Nabung Saham akan dikomunikasikan secara massal di berbagai media seperti televisi, radio, koran, media sosial, dan berbagai event yang berskala nasional. Kampanye ini juga akan diikuti dengan kegiatan edukasi pasar modal yang akan secara masif menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, manajer investasi, perusahaan tercatat, galeri investasi BEI dalam mengkomunikasikan Yuk Nabung Saham secara bersama-sama. Dengan menggunakan fasilitas auto debit, maka pembelian saham atau produk pasar modal lain akan secara otomatis dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan masyarakat kepada perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang dipilih. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk secara rutin berinvestasi di pasar modal, kinerja pasar modal Indonesia dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia. Investasi cerdas untuk masa depan yang sejahtera. Yuk, nabung saham! Saham. Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham di suatu perusahaan,
kita telah menjadi salah satu bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan pertanggal 30 Desember 2020, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 3,88 juta investor. Dan menariknya, sebanyak 54,8% investor berasal dari kaum milenial. Wow, banyak juga ya. Tapi, apakah kalian tahu, data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori milenial sebanyak 69,38 juta jiwa. Itu artinya dari 69,38 juta milenial, hanya ada 2 juta atau 2,88% milenial yang sudah melek investasi saham. Salah satu faktor yang membuat kaum milenial enggan berkecimpung di dunia saham adalah masih adanya anggapan bahwa saham itu haram. Nggak percaya? Ini buktinya. Belum pernah. Assalamualaikum teman-teman. Tes.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ketua UKM KSPMS Adi Windiarto. Yang saya hormati Ketua UKM KSPMS Febi Uin Gusdur, Mas Adi Windiarko, dan yang saya hormati pemateri Ahmad Nurlanyanto selaku trainer KPBI Jateng 1. Dan yang saya hormati seluruh pengurus UKM KSPMS Febi Uin Gusdur Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya kita bisa mengikuti acara SPMS internal level 1 pada hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Hidayatullah. Saya dari manajemen edukasi dan perkenalkan pemateri kita kali ini yaitu Mas Ahmad Nurlanyanto selaku trainer KPBI Jateng 1. Ya. Halo Mas Ian. Halo Mas, Assalamualaikum. Masuk ya suaraku? Ya, monggo Mas. Oke, langsungan nih. Oke, langsung ya teman-teman. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu ya teman-teman di kesempatan yang ini, yang cerah ini. Hari Jumat yang alhamdulillah insya Allah berkah buat kita ya. Kita ketemu buat sharing-sharing seputar pasar modal syariah. Nah, sebelumnya teman-teman udah dapat materi pasar modal syariah belum ya? Maksudnya SPMS level 1 udah dapat belum? Belum Kak? Belum ya? Oke. Nah, karena belum, yuk kita bareng-bareng belajar yuk mengenai investasi syariah dan gimana sih praktiknya gitu ya teman-teman ya. Nah, gini, pasar modal syariah mana ya? Aku nggak ada ya fileku. Bentar, aku lagi nyari fileku dulu, bentar. Bukan yang ini soalnya. Nah ini aja. Ini kita pindah-pindah slide. Nah ini. Nah, salah slide saya. Oke. Ya. Sudah muncul Mas? Belum ya? Loading ya? Sudah Mas. Ya, oke. Baik. Ya. Teman-teman bisa lihat ya judulnya ya. Kenapa sih kita harus investasinya secara syariah gitu ya? Karena investasi syariah itu kita nggak cuma nyari cuan, kita nggak cuma nyari keuntungan, tapi apa? Kita mau cari keberkahan, berkah barokah, ya kan? Supaya apa? Supaya masa depan kita terarah. Kita Muslim nih, kita Muslim. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai seorang Muslim yang taat dalam menjalankan kehidupan, ya. Acuan kita apa sih? Acuan kita Al-Quran dan Hadis. Bener? Bener ya? Al-Quran dan Hadis kan? Nah, makanya kita ke sini sekarang. Nah, kita ke mindset dulu. Lah investasi itu gimana, Mas? Zaman Rasulullah itu udah ada investasi belum sih, Mas? Gitu kan? Beda nih, beda mungkin ya. Mungkin zaman Rasulullah nggak ada namanya saham Telkom gitu kan. Ya kan? Zaman Rasulullah tuh nggak ada yang namanya Petraco Sekuritas.
Nah itu gimana nih Mas? Jangan-jangan nih pinter akuntansi haram nih Mas. Jangan-jangan saham itu judi nih Mas gitu ya. Wait, hold on. Gitu ya. Nggak usah buru-buru menyimpulkan. Kita tabayun dulu pagi hari ini ya. Jadi yang masih punya pikiran, oh saham itu judi Mas Ian. Saham itu judi gitu ya. No. Saham itu nggak judi. Kamu tahu nggak sih pengertian judi itu apa? Ada yang tahu nggak pengertian judi itu apa? Hmm? Ada yang tahu nggak pengertian judi itu apa? Mengadu Itu keberuntungan, Mas. mengira-ngira. Oke, mengadu keberuntungan dan sebagainya ya. Ya, konsepnya judi itu gini teman-teman. Judi itu zero sum game. Jadi kalau ada yang ngomong, oh kalau kamu tuh investasi saham. Kalau kamu jualan saham untung, pasti ada yang rugi. Kamu jual saham 500, pasti ada yang rugi 500. Oh enggak gitu konsepnya. Kalau judi kayak gitu ya. Misal nih judi nih. Kamu taruhan bola ya. Misalnya aku sama Mas Wifki ya. Aku sama Mas Wifki taruhan bola. Ya. Taruhan nih misal apa? Liverpool sama MU 7-0 gitu ya. Menang siapa Mas? Menang Liverpool apa MU Mas? Iya, Liverpool. Saya Ya, fans misal MU, Mas. Oke lah. Berarti gini ya. Aku misal taruhan Liverpool nih. Yuk 1 jutaan ya Mas Wifki ya. Mas Waduh. Wifki MU, aku Liverpool gitu. Karena menang Liverpool nih 7-0 gitu ya. Maka Mas Wifki bayar aku 1 juta. Itu judi. Kenapa? Karena saya untung 1 juta, Mas Wifki rugi 1 juta. Iya. Itu judi. Nah, kalau saham misal, teman-teman misal saya punya saham Antam di harga 1.800 misal. Antam itu saham syariah enggak? Syariah. Ya kan? Misal nih, saya punya saham Antam 1.800, sekarang harganya 2.000, saya jual. Kebetulan yang beli Mas Wifki. Pertanyaannya, saya untung nih 1.800, saya untung 200 rupiah gitu kan. Kan belinya 1.800, jual 2.000. Pertanyaannya, Mas Wifki yang beli saham harga 2.000, itu emang dia rugi 200? Kan saya untung 200 nih, emang dia rugi deh katanya, emang dia rugi? Belum tentu. Belum tentu kan? Bisa jadi nanti Mas Wifki jualnya pas 2.300. Iya kan? Apa yang membedakan? Karena di saham itu ada yang namanya underlying asset. Aset yang mendasari sebuah harga. Selama perusahaan itu, selama company itu tumbuh, ya kan, selama perusahaan itu masih menghasilkan keuntungan, jadi dia akan bertumbuh sahamnya. Beda dengan judi tadi. Judi tadi mau gimana pun caranya, duitnya nggak akan nambah. Cuma berpindah tangan aja. Judi orang 5 ya dari si A ke si B ke si C ke si D ke si E balik lagi ke A. Konsepnya gitu. Makanya nih kita akan bahas lebih panjang pasar modal syariah teman-teman ini. Nah, pasar modal syariah itu beda dari 3 kata, pasar, modal, dan syariah. Pasar itu apa sih? Kalau dulu zaman teman-teman SMA itu pasar pengertiannya apa? Tempat untuk Tempat transaksi. bertemunya penjual dan pembeli, Mas. Yes, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat terjadinya transaksi jual beli dan lain sebagainya. Tempat. Sampai sekarang kata tempat itu sudah sangat bias. Iya kan? Contohnya kayak kita ketemunya di mana? Di Zoom meeting gitu ya. Ini tempat bukan Zoom itu. Tempat. Tapi fisiknya nggak ada. Ya, orang zaman dulu ketemu tempatnya di mana? Di kampus, tempatnya di mana? Di alun-alun kajen, tempatnya di mana? Di musola, ngaji gitu kan. Tempat, ada fisiknya. Maka dari itu pengertian pasar bergeser. Pasar itu bukan lagi tempat terjadinya jual beli. Tapi apa? Mekanisme, sistem jual beli. Kenapa? Loh, kamu beli di Tokopedia, kamu beli di Bukalapak. Itu tempat bukan? Itu pasar bukan? Pasar. Tapi kan nggak ada tempatnya, gitu kan. Maka pasar ini pengertiannya berubah. Jadi apa? Jadi mekanisme. Mekanisme transaksi jual beli. Jual beli apa? Jual beli modal. Ya,
Jual beli modal. Modal tuh apa? Misal nih, ya, Mas Wifki ada rencana, Mas, aku mau bikin kafe di Kajen, deket kampus UIN. Kira-kira prospek nggak? Kalau misalnya bikin kafe di dekat kampus UIN di Kajen sana, kafenya kafe kelas mahasiswa deh, murah-murah, kopinya cuma 8.000, 10.000. Jalan nggak kira-kira? Jalan. Insya Allah jalan. Gitu. Allah. Misalnya nih, Mas Wifki buka, terus saya tertarik, ya udah Mas Wifki, saya store modal deh, tak modalin, kasih modal 100 juta sana bikin. Nah, amin ya Mas Wifki ya, amin ya. Nah, berarti apa? Berarti kan kita bertransaksi di situ. Saya menitipkan modal. Nah, jadi modal itu apa? Modal itu efek atau surat berharga sebagai objek yang ditransaksikan. Barangnya, modalnya. Modal itu nggak selalu uang. Kenapa? Karena ketika saya ngasih modal ke Mas Wifki harus ngasih saya bukti. Apa? Surat kepemilikan. Atas apa? Atas kafe itu. Nah, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, kita sebutnya apa? Yang lain juga boleh jawab dong, jangan Mas Rifki doang. Apa kita sebutnya? Apa? Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kita sebut apa? Saham. Kalau bentuknya adalah kepemilikan. Nah, kalau bentuknya adalah pinjaman. Ya, surat bukti utang atau surat Obligasi, bunga. Mas. Ya, itu kalau yang konvensional obligasi. Kalau surat bukti kepemilikan aset yang bisa dipindah tangankan dan bersifat sementara itu namanya apa? Sukuk syariah gitu kan. Kayak kemarin tuh pemerintah nawarin sukuk tabungan ya ST008. 018 kalau nggak salah. Ya, itu modal. Jadi modal itu nggak melulu uang, walaupun kita belinya pakai uang, gitu ya. Nah, yang ketiga syariah. Syariah ini sebuah prinsip, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya tuh the way of life, ya kan? Gimana cara kita menjalani hidup itu harus arah syariah, gitu kan? Prinsip ini harus dipenuhi. Nah, syariah itu teman-teman itu mengatur segalanya. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat halal, tahu halal? Halal itu kan merupakan bagian dari syariah ya. Halal itu menurut teman-teman itu halal itu terbatas di makanan aja atau bisa sampai di luar makanan? Bisa di luar makanan, Mas. Bisa di luar makanan. Pernah nggak kamu lihat sampo? Sampo itu logonya ada halalnya. Nah ya, bukan berarti sampo itu bisa diminum. No, walaupun cair ya. Masuk rumah sakit kamu nanti, ke puskesmas Kajen kamu kalau minum itu, ya kan? Tapi apa? Tapi bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, gitu ya kan? Itu halal. Nah, sama kayak pasar modal syariah, ini halal. Apanya? Transaksinya, efeknya, akadnya, orangnya itu diatur. Karena syariah itu sebuah apa? Sebuah prinsip. Jadi pasar modal syariah itu apa kesimpulannya? Pasar modal syariah itu adalah ya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tadi ya mekanisme transaksi jual beli yang segala aturannya atau prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan kaidah syariah. Itu pasar modal syariah. Nah, syariah itu apa sih gitu ya? Syariah itu adalah peraturan, ya kan? Peraturan dan hukum yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya. Makanya nanti kita akan kenal ada dua ya. Nah, dan syariah ini dijadikan sebagai penghubung antara dirinya kita muslim, kaum muslim dengan sang pencipta dan antara dirinya dengan manusia lainnya. Makanya nanti syariah ini turunannya adalah fikih.
Fikih ada dua, gitu kan. Nah, fikih itu apa? Fikih itu penafsiran ulama. Yainya, ya kan, Pak Ustadznya atas Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama dari hukum Islam. Fikih itu ada dua. Fikih apa aja? Ada yang tahu nggak? Cawin nggak ngerti kebangetan loh. Fikih itu ada dua. Fikih apa sama fikih apa? Yang tahu nggak? Fikih amalat sama fikih ibadah, Mas. Ya, benar. Nih ya, tadi udah tak singgung dikit, tak tunjukin dikit. Fikih itu ada dua. Fikih ibadah. Fikih ibadah itu apa? Ya, fikih ibadah itu yang dijadikan aturan, yang dijadikan penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Ini fikihnya fikih ibadah. Contoh fikih ibadah apa? Sholat, puasa, zakat, ya kan, kurban. Jadi fikih yang hablum minallah, hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dasarnya adalah semuanya haram. Semuanya haram kecuali yang diperintahkan di Al-Qur'an. Sholat diperintahkan nggak? Kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala sholat nggak? Iya. Ya. Sholat subuh berapa rakaat? Dua. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Iya. Ya kan? Pertanyaannya nih, misal kamu beriman, kamu sholat maghrib 12 rakaat. Boleh nggak? Enggak. Enggak kan? Berarti kan nggak boleh. Kenapa? Karena nggak diperintahkan. Perintahnya sholat maghrib 3 rakaat. Terus karena kamu saking sibuknya, misal sholat subuh sampai isya kamu rapel, tuh ya 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pas jam 8 malam. Kelima sholat itu kamu rapel. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Kan ada waktunya. Iya kan? Nah, itu hablum minallah. Semuanya haram. Kecuali yang sudah diperintahkan dan sudah diatur. Yang kedua, fikih muamalah. Muamalah itu apa? Nah, banyak orang ya yang mikir tuh, oh muamalah itu muamalat mas, jual beli. Enggak cuma jual beli sebetulnya, banyak. Intinya adalah muamalah itu hablum minan nas. Hubungan antar sesama manusia. Hubungan kita dengan orang lain. Ya. Nah, asalnya semuanya boleh. Semuanya boleh kok. Kecuali ada keterangan atau dalil yang mengharamkannya. Tapi bukan berarti kalau semuanya boleh itu, ya kita bebas semena-mena. Enggak, ada aturannya. Termasuk investasi di pasar modal syariah. Ya contoh, minum minuman keras, khamar, itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Riba haram karena ada dalilnya, iya kan? Tapi investasi, loh kok kamu bisa bilang investasi haram? Mana dalilnya? Mana alasannya? Harus ada dasarnya. Loh, kan investasi itu ada ribanya, kan itu dapat keuntungan, kan itu bunga berbunga. Nah, ini berarti yang ngomong kayak gitu, tabayunnya kurang dalam. Iya kan? Kalau kamu investasinya syariah, kalau kamu investasinya di pasar modal syariah, ada bunganya nggak? Nggak ada. Wong kamu nggak bisa margin, no. Bener nggak? Tahu margin trading nggak? Margin trading itu saya punya uang 10 juta, saya bisa trading saham sampai 40 juta. 30 jutanya saya pinjem ke sekuritas, ngutang, namanya margin. Akun syariah nggak bisa. Kalau saya punya uang 10 juta, ya saya hanya bisa beli maksimal 10 juta. Nggak bisa lebih 1 peser pun nggak bisa dari 10 juta. Syariah. Kan? Nggak ada bunganya. Nah itu sih kalau harga saham naik, terus kita jual. Loh, harga saham naik terus kita jual itu bukan bunga. Itu keuntungan. Atau bahasa pasar modalnya apa? Keuntungan dari kenaikan harga saham? Capital gain. Itu sama kayak bisnis. Contoh misal, ini mau lebaran gitu ya, ini mau lebaran.
Misalnya kamu ke yang di Cirebon tuh pasar apa? Pasar Tegal Gubuk ya. Kamu beli pakaian di situ. Misalnya harganya 120.000. Sorry, jangan deh kejauhan. Kamu anak Pekalongan. Kamu ke Sentono beli batik. Harganya 150.000. Sorry, 120.000 kamu beli. Kamu jual online 150.000. Kamu dapat capital gain loh itu. Kamu dapat keuntungan 30.000 loh itu. Emang itu bunga? Enggak. Itu halal enggak? Halal. Sah kok. Iya kan? Nah, jadi pasar modal itu nggak haram. Nah itu mas, saya beli sukuk mas. Saya beli sukuk dapat kupon setiap bulan, itu kan bunga. Enggak, itu bagi hasil, ujroh. Bukan bunga. Pengertian bunga itu adalah penambahan nilai dari suatu transaksi yang dibebankan atau diberikan oleh baik itu pemberi maupun peminjam. Baik itu pembeli atau penjual, itu bunga. Jadi beda. Oke? Landasannya. Pasti dong, primary source-nya itu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau regulasinya gimana? Kan Al-Quran dan hadis itu tidak secara tertulis mengatur. Ya kan? Tidak secara tertulis mengatur regulasi di pasar modal. Benar nggak? Benar. Ya kan? Maka landasannya yang menjadi acuannya itu adalah fatwa DSN MUI dan peraturan OJK. Terkait apa? Terkait pasar modal syariah. Hanya ada yang namanya apa? Ijma. Ijma ulama. Siapa ulamanya di sini? Para ulama-ulama di DSN MUI. Mereka ijma, mereka berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan sebuah regulasi. Kita tinggal memakai aja aturannya. Ada berapa? Ada 25. Ya, 25 fatwa. Banyak banget. Ya. Bahkan ada nih 2020 fatwa nomor 135 tentang saham. Diatur di sini sukuk, diatur di sini fatwa 137. Jadi kalau teman-teman yang masih ragu, baca fatwa itu. Resapilah. Kalau kamu masih ragu, berarti pasar modal syariah bukan pilihanmu. Belum jadi jalanmu. Ya kan? Belum jadi ibadahmu. Ya udah silahkan tinggalkan. Ya, itu nggak akan kita bahas satu persatu ya. Lama nanti. Jadi kuliah umum nanti. 1 semester 3 SKS. Nah, pasar modal syariah itu adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Gitu. Nah, core-nya ada 3. Pertama itu adalah efeknya. Pertama adalah efeknya. Efek itu apa? Efek itu apa? Efek itu apa, teman-teman? Efek itu apa? Apa efek itu? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Efek itu apa? Efek itu barang yang ditransaksikan. Ya, efek itu barang yang ditransaksikan. Contoh apa ya? Teman-teman transaksiin apa? Teman-teman transaksiin saham, efeknya saham. Teman-teman transaksiin apa? Teman-teman transaksiin sukuk, ya efeknya sukuk. Barang yang dibeli. Makanya kita hanya boleh membeli ya efek-efek yang mengacu kepada daftar efek syariah. Kalau saham ya indeksnya ISSI, JII, gitu kan. IDX Syariah Growth,
ya kan? IDX MES 17. Terus apa? Mekanismenya. Jadi jual beli saham itu harus melalui SOTS. Lebih baik lewat SOTS. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari apa? Dari transaksi yang dilarang. Paham transaksi yang dilarang? Transaksi yang diperbolehkan secara syariah. Contoh nih, di sini teman-teman akunnya syariah semua nggak di Pintraku? Syariah, Mas. Syariah ya. Coba kamu buka, kamu ketik tuh BBRI, kamu enter, nggak akan muncul. Kalaupun muncul, kamu mungkin muncul cuma order book aja, kamu mau klik buy, satu lot di situ. Keluar nanti dalilnya, keluar nanti ayatnya. Dan janganlah kamu mendekati riba. Bahwasanya riba adalah bla 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 bla. Bener kan? Ngaji kita. Mau beli saham tuh ngaji. Artinya apa? Artinya teman-teman itu dengan adanya SOTS, teman-teman dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari efek-efek, dari saham-saham, dari produk-produk yang tidak syariah. Pasar modal itu regulasinya seketat itu. Apalagi yang syariah buat kita. Biar apa? Biar kita investasinya tuh berkah gitu loh, barokah, istiqomah investasi di situ. Gitu. Nah, yang ketiga adalah pelaku pasarnya. Pelaku pasar orangnya. Efeknya syariah, transaksinya syariah. Orangnya gambling. Tahu gambling nggak? Beli saham untung-untungan. Nggak ada alasannya, nggak ada alasannya. Iya bisa jadi nggak syariah nanti. Misal nih Mas Wifki beli saham Antam. Kenapa beli saham Antam Mas? Ya nyoba-nyoba aja Mas untung-untungan gitu ya. Itu maka transaksi kita syariah sebetulnya. Tapi transaksi syariah kita itu rasanya akan ada yang kurang. Yang ganjel gitu loh. Kenapa? Karena kamu beli saham nggak didasari dengan alasan yang kuat. Misal kamu tanya ke saya, lah Mas Ian kenapa beli saham Antam? Misalnya ya saya beli saham Antam. Terus saya akan ngomong babisnya kayak gini, Mas, laporan keuangannya kayak gini, prospek depannya kayak gini. Ada dasarnya. Nggak cuma asal-asalan. Makanya nanti ada SPM level 2, technical fundamental. Kita belajar membahas itu gitu loh. Supaya apa? Supaya investasi syariah kita tuh bulat gelondongan, insya Allah syariah secara total. Nggak nanggung. Nah, prinsipnya ya, niatnya lillahi ta'ala ya. Ya. Nawa itu investasi syariah lillahi ta'ala. Ojo nawa itu cuan-cuan-cuan. Haram gitu jangan. Halal harus gitu. Nah, maka tujuan investasinya apa? Pertama, keberkahan dulu. Berkah dulu. 3K. Berkah, keberkahan, kehalalan, baru keuntungan. Berkah nih. Alhamdulillah. Gitu kan. Halal. Wah, syukurilah. Untung. Wah, kita makin senang dong. Udah berkah, halal, untung. Jangan untung, belinya saham minuman keras. Dapatnya K1 doang, untung doang. Berkah halalnya. Terakhir. Orang korupsi gitu. Penting untung dulu. Masalah itu uang rakyat, itu uang buat bangun masjid, itu uang buat fakir miskin ditilep bodoh amat, penting saya dapat uang. Kita cari berkah, cari kehalalan di situ. Makanya pergunakan uang dingin. Ya, makanya uang dingin. Terus tabayun. Ya, tabayun itu artinya apa? Pelajari ya. Kenali dulu produknya, nggak usah gerusa-gerusu kalau bahasa Jawanya. Jangan keburu-buru. Nggak baik kalau keburu-buru. Terus apa? Gunakanlah SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Nah, oke ya. Nah, ini agak beda nih pengertiannya kalau daripada SPM yang biasanya.
Saham itu apa? Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan. Kan orang itu kan kalau beli saham kan bebas ya, mau beli 1 lot, 10 lot, 1 juta lot, 5% dari seluruh saham yang ada di perusahaan kan bebas ya. Makanya bisa syai'ah, kepemilikannya tidak bisa dipastikan. Dan bernilai sama. Nih, bernilai sama. Mustasawiat al-qimah. Mas Waki beli saham Antam 2000 hari ini, saya beli Antam juga saham 2000. Sama nilainya? Sama. Yang membedakan apa nanti? Lama kepemilikannya, naik turun harga sahamnya. Cuma hakikatnya kepemilikannya sama. 1 lot ya 100 lembar. Nggak bisa Mas Wifki beli 1 lot 100 lembar, saya beli 1 lot dapatnya 1000 lembar. Nggak bisa. Itu saham. Kalau saham syariah ya jelas. Dia harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tuh. Ya. Nah, ini akadnya. Makanya masih banyak yang tanya, Mas, kalau beli saham tuh butuh akad qabil tu nikah nggak? Mas Rifki, apa nggak Mas akad nikah Mas? Belum ngapalin, Mas. Belum ngapalin ya. Saya apal tapi udah lupa. Udah 3 tahun. Udah berarti berapa tuh? Iya, udah 3 tahun yang lalu ucap itu. Iya. Nah, jadi gini, akadnya apa kalau itu ya kan? Nah, jadi kalau perusahaan pertama kali berdiri, pemilik-pemiliknya ini dalam mendirikan perusahaan, akadnya syirkah. Syirkah itu apa? Persekutuan modal. Syirkahnya yang apa? Syirkah banyak. Yang dipakai adalah akad syirkah musahamah. Lebih lengkapnya lagi, dia jadi blok hijau paling tebal. Syirkah al-musawamah, syirkah al-musahamah, zat al-mas'uliyah al-mahdudah. Dua banget ya. Itu ada di jeneng anak wong sekampung gitu ya. Nah, jadi apa? Akad syirkah yang ras almah, modalnya terbagi dalam bentuk porsi hisah. Kepemilikan modal yang disebut dengan saham dan tanggung jawab para pemegang sahamnya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Ini kuncinya. Tanggung jawab para pemegang sahamnya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Kalau kamu misalnya beli saham Garuda Indonesia, nggak syariah itu. Saham Garuda Indonesia itu nggak syariah. Walaupun bisnisnya syariah. Terus Garuda Indonesia rugi. Kamu ikut nanggung kerugian itu enggak? Kamu tak ikut bayar kerugian itu enggak secara langsung? Enggak ikut. Uangmu enggak kepotong buat bayar itu. Karena terbatas, tanggung jawabmu terbatas hanya terhadap saham atau harga saham yang kamu miliki. Kerugianmu dari apa? Dari penurunan harga saham. Kan penurunan harga saham itu kan uangnya enggak dipakai buat bayar utang. Penurunan harga saham itu kan terjadi karena apa? Karena orang banyak yang jual saham itu dan turun mekanisme pasar kan. Nah, gitu. Nah, sekarang, nah ini trading saham yang banyak dibahas. Mas, trading saham itu sebenarnya halal nggak sih? Mas, trading saham itu halal nggak sih? Mari kita bahas per poin ya. Jadi perdagangan efek di pasar reguler yang kamu lakukan setiap hari di order book, kamu beli saham Sidu, kamu saham habis, Antam, Adaro, PTBA gitu ya. Itu syariah. Kenapa? Karena kita menggunakan akad jual beli, bai. Bai apa? Bai al-musawamah. Ada ketentuannya. Pertama, akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan permintaan jual. Maksudnya apa? Misal order book, ya kan nih, misal order book.
Nah, saya laporan pajak belum selesai. Order book saham. Ya. Misal ini order book. Ya, ini misalnya saham A. Oke. Ya, ini saham A. Muncul ya sharing saya ya. Ini saham A. Muncul Mas. Ya, ini saham A. Misal, saya beli saham. Saya beli saham di harga 3.100. Statusnya ngantri enggak? Setelah sudah dapat. Langsung. Ngantri, Bro. Ngantri. Bid itu antrian orang yang mau beli. Ini ada yang ngantri, ini ada lot 11.000 lot, teman-teman. Kalau saya nambah satu, ya berarti ini jadi 11.377 nambah satu. Dan langsung dapat. Match-nya ketika apa? Match-nya ketika ada orang jual di saham 3.100 sebanyak 12.000 lot misal. Saya akan langsung dapat. Nah, anggaplah transaksi itu match. Saya dapat sahamnya. Maka baik saya sebagai pembeli dan orang lain sebagai penjual, kita sepakat. Sepakat dong. Saya sepakat untuk membeli saham ABC ini seharga 3.100 sebanyak satu lot dari penjual. Dan penjual itu sepakat untuk menjual saham ABCD ini sebanyak satu lot kepada saya seharga berapa? Orang itu jual ke saya seharga berapa kalau udah match? Saya antri di harga berapa? 3.110. 3.100. Kita berdua sepakat. Match akadnya terpenuhi. Ya. Akadnya terpenuhi. Kenapa? Karena kita sepakat. Pada harga yang sama, jenis sahamnya sama, volumenya sama, volume tertentu, gitu kan. Match. Nah, akadnya sudah terpenuhi. Jadi masih, kadang tuh masih orang tuh nggak percaya, Mas, akad tuh ya harus ketemu langsung dong, Mas, harus salaman. Itu akad nikah. Saya nggak tahu nih, sekarang kalau kita akad nikah via Zoom, misal cowoknya dari Semarang, ceweknya dari Jakarta gitu, harus dari Papua, terus nikah via Zoom itu akadnya sah nggak? Saya nggak tahu. Sekarang saya nggak dalamin itu. Tapi kalau di saham itu online, akadnya sah, kita berdagang, ya kan? Sama kayak kamu beli barang dari Tokopedia, dari Shopee, ketemu penjualnya nggak kamu? Salaman sama penjualnya nggak? Nggak, barangnya tuh dikirim kan, akadnya sah nggak? Sah. Yang kedua, yang sering ditanyain yang kedua adalah, Mas, saham itu kalau misalnya saya trading kan, Mas, saham itu kan settlement itu penyelesaian transaksinya T+2. Jadi kalau saya itu beli saham hari Senin, saham itu baru akan masuk ke rekening saya di KSEI, Surya Central Efek Indonesia itu hari Rabu, T+2. Tapi kalau trading kan, Mas, saya beli saham sekarang, saya jual sekarang juga bisa, Mas. Nah, itu syariah enggak? Oh, itu emang enggak melanggar hukum syariah, Mas? Oh, enggak kok, itu boleh. Kenapa? Karena, nih ya, pembeli boleh menjual efeknya, sahamnya, dan sebagainya setelah akad jual beli dinilai sah. Setelah akad itu boleh langsung dijual. Walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya, jadi penyelesaian perpindahan barangnya, settlement-nya dilaksanakan di kemudian hari. Berdasarkan prinsip qab hukmi. Qab hukmi itu artinya apa? Qab hukmi itu artinya kepemilikan secara hukum. Jadi, contohnya seperti kayak jual beli, misal. Misal kamu beli secara cash, motor PCX, harganya 32 juta misal, ya. Tapi inden itu motor itu baru datang misal 2 hari lagi gitu ya. Udah kamu lunasin tuh, kamu udah ke dealer, tanda tangan, ngasih uang 32 juta lunas. Nah,
Pas pulang, kamu ketemu temenmu atau saudaramu, kamu cerita, aku habis beli PCX harganya 32 juta. Terus saudaramu bilang, wes daripada aku nyari-nyari, aku inden lama, aku motor PCX-mu tak beli aja deh. Sini, harganya 35 juta aja nih, aku bayar gitu. Nah ini kita mau dong, kan kita untung 3 juta kan. Ya kan? Ya udah deh, sini uangnya. Nanti kalau motornya datang, motornya nggak usah ke rumahku, motornya ke rumahmu aja. Nah nanti baru biar surat-suratnya tak urusin deh ke dealernya biar diganti jadi namamu, misal gitu. Boleh nggak gitu transaksinya? Barangnya belum datang nih, barangnya belum datang. Boleh nggak transaksi ini? Ya syariah, boleh. Karena kop hukmi, secara hukum, motor PCX itu udah saya miliki. Dan namanya produk baru, no cacat dong harusnya dong. Cacat komplain dong ke dealer, ganti dong unitnya. Gitu kan. Maka dia udah tahu kualitas barangnya. Boleh. Ya nggak boleh itu kayak gini. Kamu tahu nggak di Tokopedia itu ada produk namanya mystery box. Pernah beli mystery box nggak kamu? Jadi ada Belum. kotak nih, kotak ya. Ini kotak harganya 20.000, tapi saya nggak tahu isinya apa. Isinya baru saya tahu ketika pakainya datang saya buka. Itu nggak boleh. Itu semi judi. Karena kamu tidak mengetahui apa yang kamu beli. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, efeknya atau objek yang ditransaksikan itu harus sesuai prinsip syariah. Ya. Harganya, nah, harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Makanya match, kesepakatan itu match kalau transaksi ini. Yang mengacu pada harga wajar pasar loh ya. Melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan atau continuous auction, lelang berkelanjutan. Bahasa Arabnya bai al-musawamah. Boleh. Trading saham itu boleh gitu. Ketentuan lainnya ada di Fatwa DSN MUI nomor 80. Tentang mekanisme perdagangan efek. Nah, saham itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Saham itu halal ketika perusahaan yang kamu beli adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berjalan secara halal. Dan cara melakukan transaksinya tidak mengandung unsur yang diharamkan. Halal, silahkan investasi. Tapi investasi akan jadi haram ketika kamu beli perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya itu haram. Ya kan? Contoh, kamu beli saham minuman keras, ya kan? Kamu beli saham es batu, itu minuman keras, gitu kan? Enggak, bukan es batu, maksudnya saham bir. Kamu beli saham industri keuangan ribawi, bank konvensional, asuransi konvensional, lembaga peminjaman konvensional, nggak boleh. Kau beli saham perusahaan klub malam yang di dalamnya ada kasinonya, boleh. Kamu beli saham perusahaan rokok, nggak boleh. Kamu beli perusahaan yang memperdagangkan babi, nggak boleh. Atau kamu melakukan transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan, short sell, margin trading, insider trading, tipu-tipu gitu. Ya. Lalu langsung ke sini, ini slide terakhir aja. Mas, gimana caranya saham yang ada di Bursa Efek nih 850-an saham itu bisa kesaring jadi 400 atau 500-an saham yang syariah. Jadi OJK sama DSN MUI itu mengeluarkan DES, daftar efek syariah. Di mana daftar efek syariah ini menjadi acuan kita. Menjadi acuan kita dalam investasi syariah, produk-produknya apa aja. Nah, daftar efek syariah ini teman-teman ya, itu dibagi menjadi apa? Difilter. Jadi kayak corong. Tahu corong ya? Tahu corong ya? Dia tuh ngefilter. Ya kayak kamu kalau ke coffee shop gitu, dia pakainya kopi drip, pakai kertas yang buat saringan kopi, itu kan buat mencaring kan.
Menyaring apa? Agar ampas nggak masuk, cuma sari kopinya aja, tetesan-tetesan kopinya aja yang lewat. Gitu kan. Nah, itu disaring. Satu dari apa? Dari jenis usahanya. Jadi, saham syariah atau perusahaan-perusahaan syariah ini tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Tidak menjual darah buat konsumsi, tidak menjual daging babi, tidak menjual minuman keras, bukan perusahaan keuangan ribawi, dan lain sebagainya, perjudian, dan lain sebagainya. Jelas, itu difilter. Makanya udang garam, HM Sampurna, BRI, BCA, gitu ya. Itu nggak akan masuk. Perusahaan minuman keras itu nggak akan masuk sampai kiamat pun, itu nggak akan masuk ke daftar efek syariah. Lah, selain jenis usahanya, MUI sama OJK juga melihat gimana cara perusahaan mengelola usahanya. Pertama dilihat apa? Dilihat utangnya. Hutang berbasis bunga dibandingkan total aset itu nggak boleh lebih dari 45%. Nggak boleh. Hutang berbasis bunga itu apa? Hutang ke bank konvensional. Hutang ke mana ya? Obligasi konvensional. Itu nggak boleh. Itu secara perusahaan itu masih akan keluar dari daftar efek syariah. Makanya kalau kamu cek nih perusahaan-perusahaan konstruksi pemerintah sekarang, itu banyak yang nggak syariah. Bisnis konstruksi itu kan syariah ya, kan dia membangun kan. Tapi kenapa sahamnya nggak syariah? Karena hutang berbasis bunganya melebihi dari 45%. Maka nggak syariah. Kenapa angkanya 45%? Karena 45% itu di bawah 50%, teman-teman. Kalau hutang berbasis bunganya udah di atas 50% misal, berarti kan lebih banyak barang ribawinya, hutang ribawinya daripada hutang non ribawinya kan. Nah, maka dibuat 45%. Mas, kenapa nggak dibuat 0% aja, apa 10% aja? Nggak bisa. Yang nggak bisa apa, Mas? Yang nggak bisa bukan aturannya, tapi industrinya, perusahaan-perusahaannya. Kalau kamu buat 0%, di Indonesia nanti cuma ada 5 saham syariah. Dan itu keuangan semua, bank-bank syariah semua. Ya orang nggak jadi dong investasi saham syariah. Ya ngapain aku beli saham syariah kalau sahamnya cuma 5? Gitu kan. Nah, maka ditolerilah sampai 45%. Kenapa? Karena best practice-nya di negara-negara lain, Malaysia itu 35%. Terus pasar modal di mana gitu saya lupa, itu 30%. Jadi masih mentolerir adanya hutang ribawi di dalam perusahaan. Karena darurat. Memang industrinya kayak gitu. Belum bisa. Terus rasio pendapatan non halal. Jadi rasio pendapatan non halalnya itu nggak boleh lebih dari 10%. Lebih dia nggak syariah. Nah, disitulah nanti saham-saham syariah itu akan terbentuk. Gitu ya. Nah, ini 2 slide terakhir. Saham itu bisa jadi mahar nikah. Jadi buat para cowok, persiapkanlah maharmu dari sekarang. Ya, salah satunya mahar apa? Mahar saham syariah. Dan bisa juga diwariskan. Oke, teman-teman. Itu aja materi dari saya. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit buat sesi tanya jawab. Jadi silahkan, monggo yang mau tanya. Tak kembali lagi deh, ke Mas moderator. Yuk, silakan Mas. Terima kasih Mas ya, atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Ya, walaupun tadi ngantuk ya Mas. Wah, iya Mas, aku begadang senang sekali. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Untuk selanjutnya sesi diskusi. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic saja. Silakan. Izin bertanya Mas Ian. Silakan. Ya Mas, itu kan kalau dari seleksi saham syariah itu kan berubah-ubah ya Mas, tergantung dari tadi persyaratannya itu. Kalau semisal kita tuh beli
satu saham awalnya itu masuk ke indeks syariah. Hmm. Terus tiba-tiba kok keluar dari indeks syariah itu gimana ya Mas? Apakah transaksi kita nantinya jadi haram atau gimana kayak gitu? Oke, iya. Nah, sistem online trading syariah udah mengatur itu. Saya tanya, kamu kalau buka akun syariah dapat akun reguler juga nggak? Kamu punya akun mitraku, Mbak? Akun mitraku syariah. Itu kamu dapat akun reguler juga nggak? Dapat. Kalau kamu bilang nggak, berarti kamu nggak tahu. Dapat. Tapi akun reguler itu nggak bisa buat transaksi, nggak bisa buat beli. Kan kamu jual belinya pakai akun syariah nih, SOTS kan, bener ya? Misal kamu beli saham, misal Wika, gitu. Sorry, Mas kita, kan bisa Mas kita. Sebenarnya dia syariah Mas. Sebelum pandemi dia syariah, gara-gara pandemi dia jadi nggak syariah. Terus gimana itu Mas sahamnya Mas? Apakah sahamnya akan hilang? Nggak hilang. Kalau hilang orang nggak mau investasi syariah dong. Masa gara-gara keluar dari indeks syariah sahamnya hilang? Nggak hilang. Saham itu nanti akan dipindahkan dari akun syariahmu ke akun reguler. Di akun reguler ini, kamu bisa ngejual saham Mas kita itu. Hanya jual. Tapi kalau kamu mau beli lagi di akun syariah, nggak bisa. Kenapa? Karena saham udah keluar dari daftar efek syariah. Gitu. Jadi udah diatur sedemikian rupa sama sistem. Supaya apa? Supaya kalaupun dia keluar, kita masih bisa mengambil hak kita dengan menjual. Tapi kita nggak bisa menambah jumlah saham kita di saham yang non syariah itu. Yang udah keluar dari daftar efek syariah gitu. Gitu, Kak Karisma. Sian. Terima kasih, Mas. Oke. Silakan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Silakan. Ini Mas, ada nih Mas, pertanyaan Mas dari Mas Akbar. Oke, pertanyaan dari Mas Akbar itu, misal nih dia mau investasi ke 4 perusahaan. Tapi di sisi lain uang yang bisa saya investasikan itu setiap bulannya hanya 1 juta. Apakah lebih baik saya membeli ke 4 perusahaan tersebut masing-masing 1 lot, atau saya fokuskan ke 1 perusahaan? Kalau fokus ke 1 saham, saya belum bisa menentukan yang mana paling bagus di antara 4 tersebut. Mohon pencerahannya. Oke. Jawaban saya by practice aja. Kamu punya 4 saham yang udah kamu incar, 4 saham unggulan. Tapi setiap bulan uangnya terbatas. Caranya gimana? Belinya nyicil. Nyicilnya itu gini, dari 4 itu, misal sekarang bulan apa? Maret, April, misalnya kamu belinya April gitu ya. April ada uang 1 juta, dari 4 ini, mana yang grafiknya paling bagus? Misal mana yang dia disupport terus reversal ke atas, mana yang dia golden cross, mana yang dia stokastik RSI-nya di bawah, mana yang dia di atas MA 200 gitu dan sebagainya. Nah, ini yang sentimennya bagus. Itu dulu yang kamu beli. Atau yang sentimennya lagi bagus, itu dulu yang kamu beli. Kenapa? Karena kamu akan dapat harga yang murah dengan resiko yang terbatas gitu ya. Yang lainnya dilihat lagi, oh yang lainnya kok belum ada nih. Belum ada yang grafiknya bagus, ya udah beli dulu 1 ini. Itu bisa. Tapi itu kalau kamu mau cara yang pakai analisa. Kalau kamu mau pakai cara yang simple, ya udah beli rutin aja. 1 juta Mas, ya udah deh, misal 1 juta itu pas 4 saham itu dapat masing-masing 1 lot, ya udah beli aja. 4-4-nya 1 lotan. Oh, cuma cukup buat beli 3 saham Mas, ya udah beli 3 aja. Lah yang enggak saya beli yang apa nih Mas? Bisa nentuin. Cari yang cari yang teknikalnya lagi enggak bagus. Udah. Udah masihan kan buat jangka panjang. Kenapa pakai teknikal? Teknikal itu buat cari momentum. Momentum supaya kita bisa beli sahamnya di harga yang paling bagus ketika dia turun. Gitu. Jadi gitu Mas Akbar. Cukup menjawabkah?
Semoga menjawab ya. Yuk silakan yang lainnya kalau ada lagi. Izin bertanya, Oke, silakan izin Mbak. bertanya Mas. Hmm. Ya, dalam indeks saham syariah itu kan ada IHSG, ISSI, JII, dan DII 70 kan ya. Nah itu Hmm. dari keempat itu perbedaannya apa sih Mas? Oke. IHSG itu bukan indeks syariah, IHSG itu indeks global di pasar modal Indonesia. Pertama, yang paling besar isinya adalah ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Itu isinya 400 atau 500-an saham, yang mana itu adalah semua saham yang masuk ke daftar efek syariah DSMI. Jadi semua saham syariah di Indonesia, maksudnya ke ISSI. Di bawahnya ISSI ada JII 70. Jadi dari 400 itu difilter jadi 70 saham syariah yang paling liquid dan fundamentalnya bagus. Ya. Terus di bawah itu ada JII. JII itu cuma 30 sahamnya. Jadi LQ45-nya versi syariah. Yang fundamental bagus dan perdagangannya paling liquid. Nah, baru yang lainnya nanti ada kriteria khusus, misal IDX syariah growth, saham-saham syariah yang paling tumbuh. Terus IDX MES 17 saham syariah versi MES masyarakat ekonomi syariah. Gitu. Gitu, Mbak. Oh, berarti ada jenis lainnya ya Mas Gil, selain 4 itu? Ya, Oh iya. Baik, terima kasih. sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin, silakan. Kalau nggak ada, bisa kita close nih. Karena saya jam 10 meeting lagi. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Monggo silakan. Silakan Mbak Diana. Silakan Mbak Diana mau tanya apa? Oh ya, ketik ya. Jika kita ingin membeli saham syariah tapi yang ada di luar negeri itu gimana ya Mas? Ini yang menjadi ditanyain. Ya jawabannya sih kamu harus buka rekening saham di negara tersebut. Gitu. Tapi jawaban dari saya adalah kenapa jauh-jauh di luar negeri kalau di dalam negeri ada yang bagus? Ya kan? Kenapa kamu mau beli saham di luar negeri ketika di dalam negeri ada yang bagus? Yang dekat-dekat aja dulu. Orang-orang luar negeri itu malah berbondong-bondong investasi di perusahaan dalam negeri. Kitanya kok malah mau investasi di saham luar negeri. Gimana itu? Jangan sampai nanti Bank Syariah Indonesia, Antam, Adaru itu menghasilkan keuntungan triliunan, tapi kamu nggak dapat dividennya. Kamu malah beli saham Facebook, kamu malah beli saham apa gitu kan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, silakan. Gitu ya. Tapi kalau saya sinar produk dalam negeri. Kita cari yang dalam negeri aja dulu, gitu ya Mbak Diana ya. Ini jangan-jangan nanti Mbak Diana mau nyari jodohnya itu ke Arab Saudi. Karena suka yang luar negeri gitu ya. Mau jadi ekspatriat. Canda Mbak Diana, canda. Oke, itu ya. Waduh Mas. Rifki, kita bisa akhiri nih kayaknya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga dapat membuka hati. Yes. Siraman kolbu ya. Oke, gimana? Oh iya, sebelum kita akhiri bisa kita foto dulu ya. Silakan bisa on cam teman-teman.
1, 2, 3. Satu lagi, Bu. 1, 2, 3. Oke, luar Oke, biasa. terima kasih Mas Ian. Sama-sama. Ya, aku izin live ya teman-teman ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ian. Sama-sama Mas Adi. Terima kasih Mas Vicky. Boleh. Terima kasih semuanya. Thank you.